Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, hari ini kita kembali berbagi tausiah terkait dengan keutamaan sholat rawatib. Oleh karena boleh jadi masih banyak di antara kita yang lalai dalam pengertian ini, atau karena kesibukan, atau karena tidak sempat, atau bahkan mungkin karena belum ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Saudaraku yang seiman dan seakidah, perlu kami ingatkan bahwa sholat rawatib adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan pengerjaannya dalam Islam. Sholat rawatib itu sendiri adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Sholat yang dilakukan sebelumnya disebut dengan sholat qobliyah, sedangkan yang dilakukan sesudahnya disebut sholat ba'diyah. Sholat sunnah rawatib ini terbagi 2 bagian, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, perlu kami jelaskan kembali bahwa sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat wajib disebut sholat qobliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat wajib itu disebut sholat ba'diyah. Sholat sunnah rawatib berfungsi sebagai penyempurna jika terjadi kekurangan dalam sholat fardu seseorang. Sholat fardu sendiri hukumnya wajib bagi muslim. Sholat fardu ini pula yang menjadi amalan pertama yang dihisab dalam hari perhitungan di akhirat. Oleh karenanya, menunaikan sholat sunnah rawatib itu sangat dianjurkan. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan sholat sunnah? Jika memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakan amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnahnya. Kemudian perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti dalam kasus sholat tadi. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, bahwa salat sunnah rawatib dapat dibagi menjadi 2 jenis. Itu berdasarkan seringnya Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengingat Nabi Muhammad SAW sholat 10 rakaat dengan rincian 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah sholat isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Terkait jumlah rakaat sebelum zuhur, ada riwayat dari Aisyah bahwa jumlahnya 4 rakaat. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dalam riwayat lain,
dari Ummi Habibah. Ia mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibuatkan bagi mereka sebuah rumah di surga. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad tidak selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Sholat rawatib jenis ini adalah tambahan 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, sebenarnya sudah sering mubalik dan para ustaz menjelaskan keutamaan sholat sunnah rawatib ini. Namun masih banyak di antara kita umat Islam yang kurang dalam mengamalkan sholat sunnah rawatib ini. Salah satu tausiah dan kajian agama terkait dengan sholat sunnah rawatib ini telah disampaikan oleh Al-Ustaz Adi Hidayat beberapa waktu lalu. Dan mari kita coba fokus mendengarkan agar kita bisa paham isi dari kajiannya. Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, Allah, sebelum dia wafat, terus dia kerjakan sampai meninggalnya, kata Nabi, akan dibalas oleh Allah kerja kerasnya ini dengan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Ini seringkali orang keliru menduga bahwa kalau disebutkan qobliyah itu yang dimaksud rawatib. Sehingga ketika disebutkan nggak ada qobliyah asar, ada qobliyah asar, yang nggak ada itu rawatib sebelum asar. Qobliyah asar ada, jenisnya disebut dengan mutlak. Di qobliyah itu nama umum bagi setiap sholat yang ditunaikan sebelum sholat fardunya. Jenisnya bisa mutlak, bisa rawatib. Selanjutnya, mari kita coba dengarkan pada sholat sunnah apa saja yang dianjurkan seusai sholat wajib. Bersabda baginda Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang mampu menjaga 12 rakaat sholat sunnah rawatib, sholat sunnah pengiring sholat wajib, maka baginya banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana yang mewah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 12 rakaat itu apa saja? Rasul sebutkan langsung. 1, 4 rakaat sebelum zuhur. Berikutnya 2 rakaat sesudah zuhur. Asar kosong, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 10, 2-nya lagi ada di qobliyah fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Siapa yang jaga 12 rakaat sholat sunnah ini, maka kata Nabi SAW, Allah bangunkan baginya istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa lakukan, silahkan dilakukan. Barakallahu jamaah fiikum. sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, pada ceramah yang lain, Bapak Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA juga telah memberikan tausiah terkait dengan keutamaan sholat rawatib pada beberapa waktu yang lalu. Untuk itu saya berharap mari kita fokus dan konsentrasi mendengarkan agar kita bisa paham apa isi daripada ceramah beliau. Salat rawatib, sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah, man shalla sintai asyara rak'atan fil yawmi wa lailah banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah rawatib sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ingat ya, ini amalan berat. Tapi kalau antum ingin bangun istana di surga, di antaranya apa 12 rakaat tersebut? Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa? 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Sudah berapa? 8. 2 rakaat setelah isya. Sudah berapa? 10. 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. 12 rakaat. Jaga tiap hari. Kecuali untuk bersafar. Kalau tidak bersafar, berusaha. Bahkan begitu pentingnya menjaga salat sunnah rawatib. Salat rawatib boleh diqadha, enggak ada masalah. Antum tidak bisa salat 4 rakaat sebelum zuhur, antum bisa qadha 2, ternyata sudah qomat, 2-nya setelah salat, enggak ada masalah.
Atau tidak bisa sholat ba'diyah maghrib karena ada kesibukan sehingga harus dikerjakan setelah isya, tidak ada masalah. Rahmatullah, sholat rawatib. Jadi seorang berusaha menjaga sholat rawatib. Dan ini saya ingatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Ini berkata, saya tidak meninggalkan sholat ini setelah mendengar dari Nabi SAW. Karena sholat rawatib ini diremehkan oleh banyak wanita. Kalau bapak ke masjid, insya Allah mereka sholat rawatib. Kondisi mendukung mereka untuk sholat rawatib. Datang ke masjid sebelum qomat sholat 2 rakaat. Kemudian suasana mendukung karena kita melihat orang banyak sholat, kita ikut termotivasi. Bapak lebih mudah sholat rawatib. Ibu-ibu susah. Di rumah nonton sinetron. Mau kau beli ba'diyah? Sholat cepat-cepat supaya nyambung lagi sinetronnya. Jangan seperti itu. Ini hadis yang riwayatkan ibu rumah tangga Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Maka wanita lebih utama memperhatikan hadis, memperhatikan tentang hal ini. Ya, jadi jangan lupa dia biasakan kalau dia bisa semangat, begitu dengar azan segera dia sholat qabliyah. Tidak mengapa meskipun kalau dia sholat duhur misalnya jam 2:30 tetap qabliyah. Setelah itu sholat duhur, setelah ba'diyah enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Baik. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, dari seluruh uraian tadi dapat disimpulkan bahwa sholat rawatib adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan pengerjaannya dalam Islam. Tentu saja tujuan utama sholat rawatib adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib 5 waktu kita. Secara definitif, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara tetap setelah atau sebelum sholat fardu. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan apabila ditinggalkan tidak memperoleh dosa. Akan tetapi berdasarkan jenisnya ada sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan pengerjaannya, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat rugi apabila tidak dikerjakan. Kemudian ada juga sholat rawatib gaharu muakkad yang hukumnya sekedar sunnah biasa. Sholat sunnah rawatib lazimnya dilaksanakan dengan cara munfarid atau sendirian, serta bacaannya juga sir atau tidak dinyaringkan. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, sholat rawatib muakkad adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan pengerjaannya. Pendirian sholat rawatib muakkad itu rutin dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun hukumnya sunnah, namun meninggalkan salat rawatib muakkad adalah hal merugikan karena menyia-nyiakan tawaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salat rawatib gairu muakkad adalah salat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah biasa. Artinya, orang yang mengerjakannya akan memperoleh pahala serta meninggalkannya tidaklah mendapatkan dosa. Salat rawatib gairu muakkad ini terkadang dikerjakan Rasulullah SAW serta terkadang juga ditinggalkan beliau. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, bahwasanya keutamaan sholat rawatib adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan amalan sholat fardu kita. Sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pertama kali amal perbuatan yang dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jika ternyata sholat itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika ternyata sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari,
maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Melalui hadis tersebut dapat dipahami bahwa ada 5 macam sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya dan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, ada banyak hikmah pengerjaan sholat sunnah rawatib dalam Islam. Pertama adalah sholat rawatib dapat menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Dan ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Serta keempat adalah pahala mendirikan sholat rawatib qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jamaah sekalian, saudaraku yang seiman dan seakidah, terima kasih telah menonton video ini. Keutamaan sholat sunnah rawatib, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dalam tausiah ini dan bisa menggerakkan hati kita untuk bisa mengamalkan secara rutin dan ikhlas sholat sunnah rawatib. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam video ini, dan kami menyampaikan bahwa jika tidak keberatan, mohon kiranya agar dapat ditekan tombol like dan subscribe, terutama nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.